warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Mesya Firandra. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara. Daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinannya Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Sejarah awal Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini merupakan kerajaan Melayu yang berada di Pulau Sumatera serta memiliki pengaruh besar terhadap Nusantara. Ada kabar yang mengatakan bahwa para pedagang dari Arab dan Cina pernah berdagang di Sriwijaya. Masa kejayaan. Sejarah masa kejayaan ini berada pada abad 9 sampai abad 10 saat Raja Balaputradewa memerintah Sriwijaya dan menguasai jalur perdagangan maritim Asia Tenggara. Masa kejayaan kerajaan ini runtuh pada abad ke-13 dan saat itu kekuatan militer Surabaya melemah dan mengakibatkan prajurit-prajurit Sriwijaya mengulurkan diri dan memilih untuk memisahkan diri dari kerajaan. Peninggalan-peninggalan yang masih dapat kita lihat hingga saat ini adalah prasasti. Nah, pertama prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di bagian barat Pulau Bangka. Bahasanya itu bahasa Melayu kuno dengan menggunakan aksara Polawa. Prasasti ini ditemukan sekitar tahun 1892 bulan Desember. Nah, yang menemukan ini bernama J.K. van der Meulen yang berisi tentang siapa saja yang membantah pemerintah serta kekuasaan kerajaan akan terkena hukuman. Yang kedua, prasasti Kedukan Bukit. Yang menemukan prasasti ini adalah Battenburg yang berada di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir pada 29 November tahun 1920 Masehi. Ukurannya sekitar 45 dikali 80 cm. Yang ketiga ada prasasti Telaga Batu. Nah, prasasti ini ditemukan di kolam Telaga Biru, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Isi dari prasasti ini adalah mengenai kutukan bagi mereka yang berbuat jahat di Sriwijaya. Dan prasasti ini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Yang keempat ada prasasti Talangtuo. Prasasti ini ditemukan pada tanggal 17 November tahun 1920 di kaki Bukit Seguntang di sekitar tepian utara Sungai Musi. Yang kelima itu ada prasasti Ligor. Nah, prasasti ini memiliki dua sisi, yaitu sisi A dan sisi B. Sisi A menjelaskan tentang gegahnya Raja Sriwijaya, dan sisi B menjelaskan mengenai gelar pemberian Vishnu Sesawarida Madawi Matana. Gelar tersebut diberikan kepada Sri Maharaja yang berasal dari keluarga Sailendra Famasa. Terus beberapa raja yang sempat memerintah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu ada Raja Balaputradewa. Salah satu Raja Sriwijaya yang berhasil membawa Sriwijaya ke masa kejayaannya dan menjadi raja pada abad ke-9. Yang kedua adalah Raja Dapuntah yang Sri Jayanasa. Raja ini diketahui oleh para ahli melalui prasasti Talangtuo dan Kedukan Bukit dan diperkirakan memerintah Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Yang ketiga itu ada Raja Sri Indrawarman, seorang Maharaja Sriwijaya yang dikenal dalam kronik Tiongkok. Dan diperkirakan memerintah Sriwijaya pada tahun 702 Masehi. Yang keempat ada Raja Rudra Wikrama, adalah salah satu Raja Sriwijaya pada abad ke-8 dan diperkirakan memerintah pada tahun 728 sampai 742 Masehi. Kehidupan sosial yang terjadi saat masa Kerajaan Sriwijaya. Kehidupannya di Kerajaan Sriwijaya ditengahi dengan kegiatan perniagaan di Selat Malaka yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan besar dan pengaruh kuat agama Buddha pada masyarakatnya. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno yang menjadi dasar dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Terus ada kehidupan politik. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan besar dan masyhur. Selain mendapat julukan sebagai kerajaan nasional satu, Sriwijaya juga dapat julukan
kerajaan maritim disebabkan armada lautnya yang kuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.